Kali ini saya akan berbagi tips tentang sebuah kasus menangani tanaman yang sedang sakit guys, yaitu tanaman apa? Yaitu adalah tanaman lidah mertua guys. Nah, penampaknya seperti apa sih? Nah, ditunggu ya, nanti di pertengahan video akan saya tunjukkan. Nah, buat teman-teman nih yang punyai tanaman lidah mertua guys di rumah yang sangat diidam-idamkan, tapi ternyata kemudian kondisinya memburuk ya. Misalkan pertama lonyot-lonyot, membusuk sehingga semuanya menjadi mengering. Nah, sebelum terlambat saya akan mencoba memberikan tips untuk cara penyelamatannya guys, agar kembali subur, tidak pada akhirnya akan mati ya. Nah, kebetulan saya mempunyai ada tanaman lidah mertua yang kondisinya juga sangat parah guys. Nah, penampakannya seperti apa? Ini dia. Nah, ini adalah tanaman lidah mertua yang kondisinya sangat buruk guys, yaitu kondisinya mengering ya. Lihat, ini membusuk. Awalnya itu pembusukan ya, seperti lonyot pada batang-batangnya, kemudian pada mengering seperti ini. Nah, lihat, kondisinya sangat memprihatinkan ya. Apakah tanaman lidah mertua ini masih bisa diselamatkan? Jawabannya masih ya. Nanti saya akan coba memberikan tips cara penanganannya, dan saya yakin tanaman lidah mertua ini akan kembali subur, tidak seperti ini lagi kondisinya. Tanaman lidah mertua itu sangat bagus ya untuk sebagai tanaman hias, juga sebagai untuk penyerap racun udara aja. Nah, tanaman lidah mertua ini sangat bagus apabila ditanam di misalkan pekarangan rumah, di teras rumah, bahkan di dalam rumah, karena itu bisa menyerap dari racun di udara ya guys. Nah, hal pertama yang perlu kita lakukan untuk mengatasi tanaman lidah mertua yang busuk seperti ini adalah memotong atau membuang ya dari batang-batang yang sudah mengering seperti ini, ataupun batang sebagian sudah mengering seperti ini. Jadi ada sebagian yang masih hijau, sebagian lagi ada yang udah membusuk seperti ini, harus kita buang atau kita pangkas. Sisakan bagian-bagian daun yang masih kiranya masih kelihatan hijau semua ya, segar seperti ini. Nah, ini kan masih ada bagian batang yang masih hijau semua, berarti kondisinya masih memungkinkan hidup dengan subur ya. Oke guys, pertama yang perlu kita lakukan adalah mengambil sebuah golok yang tajam ya, seperti ini. Golok di dapur, pokoknya yang tajam, jangan sampai tidak tajam ya. Nah, lalu kita pangas-pangasin bagian-bagian yang membusuk atau mengering seperti ini. Oke, kita buang. Ini kan mengering ya atau membusuk, sebentar lagi masih hijau dan menguning yang masih bagus. Ini juga kita pangas aja. Pokoknya kita sisakan bagian yang masih sehat. Nah, oke guys, ini hasilnya ya. Ini yang sebelah kiri yang akan saya pakai, dan hasilnya emang cuma segini ya, yang kondisinya masih lumayan. Ini walaupun ada beberapa ujung-ujung yang saya pangkas karena emang di ujungnya itu ada bagian membusuknya. Ini juga ya, cuma satu nih yang masih utuh ya, sampai ke bawah yang lumayan agak sehat. Yang lainnya saya pangkas-pangkas semua, dan paling lumayan lah dibandingin bagian-bagian yang lainnya yang benar-benar sudah membusuk semua. Lalu bagian akar juga saya potong jadi dua. Nah, lihat ya, itu lihat. Ini yang sebelah kanan saya potong sebelah, lalu sebelah lagi saya potong lagi. Jadi bagian akar juga saya pangkasin ya, jadi lebih kecil. Karena saya akan benar-benar menanam dari awal lagi di ukuran pot yang sesuai dengan besarnya tanaman yang udah saya selamatkan ini ya. Ditunggu video ini sampai selesai guys, agar tahu cara penanganannya. Oke. Nah, sekarang saya akan mempersiapkan peralatannya atau bahan-bahannya juga yang dipakai untuk menanam kembali dari tanaman lidah mertuanya guys, yang sudah saya pangas-pangasin ya. Nah, ini saya sudah siapkan, yaitu air bersih sebanyak 2 liter ya guys, di ember bersih seperti ini. Lalu apa aja sih yang kita perlukan buat penanaman ulang kembali tanaman lidah mertua agar kembali sehat dan subur? Nah, untuk membuat tanaman lidah mertua tadi kembali sehat, tentunya kita butuh yang namanya fungisida guys. Nah, fungisida pertama yang akan saya pakai adalah ini ya guys. Ini adalah fungisida antrakol. Kebetulan ini adalah repack, jadi bungkus aslinya tidak ada ya, jadi saya hanya beli setengah kilo. Nah, ini antrakol bisa diganti dengan produk Ditin. Kalau teman-teman tidak punya antrakol, bisa diganti dengan merek Ditin seperti ini. Nah, itu dia ya. Nah, untuk air 2 liter ini saya akan berikan fungisida antrakolnya adalah 1 sendok makan. Nah, ini dia guys ya, fungisida antrakol 1 full. Nah, itu dia datar ya. Oke, kita masukkan ke dalam air 2 liter seperti ini.
Oke, kita aduk guys seperti ini agar larut untuk fungisida antrakolnya. Oke guys, untuk fungisida yang kedua saya pakai yaitu anti Jerman plus. Nah, kelebihan dari anti Jerman ini adalah sebagai fungisida sistemik. Jadi setelah diberantas tadi ya dengan fungisida kontak antrakol, sekarang anti Jerman dengan sistemik yaitu menerobos sampai ke bagian kambium dalam akar. Nah, anti Jerman ini untuk air 2 liter bisa diberikan kurang lebih 10 ml ya. Oke guys, ini ya kurang lebih 10 ml. 10 ml itu sama dengan hampir 1 sendok makan ya. Oke guys, kita aduk lagi. Sekarang saya akan berikan untuk insektisidanya. Kenapa harus dipakai insektisida? Nah, insektisida ini yang akan saya campurkan berikut ini adalah gunanya untuk menjaga dari misalkan berupa kutu-kutu, semut-semut yang suka menyerang pada bagian batang yang baru tumbuh guys. Jadi biasanya kan teman-teman kalau mempunyai sebuah tanaman lalu media tanamnya itu banyak kutu-kutunya. Nah, ini saya akan berikan insektisidanya agar mencegah dari hal-hal seperti itu yang suka menyerang di bagian media tanam. Nah, saya akan berikan ini ya. Surakron ini tuh untuk 2 liter yaitu surakronnya sebanyak kurang lebih 1 mili. Karena untuk 1 liter itu 0,4 ya atau setengah mili. Kalau 2 liter di sekitar 1 mili guys. Kurang lebih 1/5 sendok makan ya. Kita aduk lagi ya. Nah, apakah sudah cukup sampai di sini? Belum guys. Nah, untuk memberikan efek subur, saya memberikan juga vitamin B1 guys. Vitamin B1 ini berguna untuk mempercepat proses adaptasi. Jadi seperti halnya tanaman lidah mertua tadi, itu karena banyak pemangkasan bagian-bagian akarnya, bagian batangnya, tentu butuh yang namanya proses adaptasi baru. Nah, untuk mempercepat proses adaptasi ini butuhkan vitamin B1 guys. Oke. Nah, untuk air 2 liter kurang lebih saya akan berikan 1 sendok makan ya. Nah, itu dia. Oke, kita aduk lagi ya. Kalau sudah, ini guys yang terakhir ya, ini adalah stickball. Stickball merupakan perekat pada fungisida atau insektisida agar tidak cepat hilang guys. Jadi kalau misalkan terkena guyuran air hujan ataupun pada saat kita penyiraman air biasa, itu fungisida dan insektisidanya tidak akan cepat hilang guys karena diberi perekat ini. Nah, yuk langsung aja. Oke, ini saya berikan juga 1 sendok makan ya. Nah, itu dia. Bentuknya seperti lem ya, jadi emang khusus buat perekat pada insektisida atau fungisida agar efeknya itu tidak cepat hilang. Nah, kita aduk lagi. Nah, kalau sudah, kita bisa merendamnya seperti ini ya. Lalu kita siram semuanya dari ujung batang. Oke guys, kita rendam seperti ini kurang lebih 5 menit ya. Kalau udah 5 menit, kita saatnya untuk pemindahan ke pot yang baru dengan media tanam baru. Nah, kita tunggu ya sampai 5 menit, kemudian kita pindah ke pot yang baru. Oke guys, ini saya sudah siapkan ya media tanam baru di pot bekas seperti ini ya. Ini pot bekas tapi bisa dimanfaatkan, jadi saya pakai. Ini saya menggunakan campuran dari tanah hitam, lalu ada sekam bakar dan pupuk kandang, dimix menjadi satu hingga seperti ini ya. Nah, kalau sudah diberikan setengah dulu untuk bagian alasnya atau bagian dasarnya ya. Nah, sekarang kita pindahkan untuk tanaman lidah mertuanya seperti ini. Nah, oke guys. Sekarang kita tutup ya semi-semi dengan media tanam seperti ini sampai benar-benar rata. Oke. Nah, oke guys, ini sudah saya tanam dengan sempurna ya. Sudah saya padatkan samping-sampingnya dan sudah menjadi tanaman baru di pot yang baru guys. Nah, lihat, wow, cantik ya. Saya yakin nanti akan tumbuh menjadi tanaman yang subur dengan munculnya daun-daun baru guys, daun-daun baru yang sehat-sehat. Nanti ini kalau mungkin ada yang beberapa yang mati, biarkan aja ya, karena mungkin ada yang gagal untuk adaptasi, tapi saya yakin nanti akan digantikan oleh daun-daun baru yang sehat-sehat dan tidak membusuk seperti awal tadi ya pada saat tanaman yang baru ditemukan dan sangat memprihatinkan. Nah, selanjutnya ini sisa fungisidanya kita siramkan lagi ke bagian media tanamnya ya agar basah seperti ini. Nah, ini dia. Nah, oke guys, kita siramkan ya. Nah, itulah video tentang cara penanganan atau penanaman kembali pada tanaman lidah mertua yang sedang sakit
Jika bermanfaat untuk video kali ini, jangan lupa like, share, dan komen, subscribe, dan tekan loncengnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.